Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak asing lagi di kalangan para penuntut ilmu mendengar dalil-dalil tentang keutamaan para ahli ilmu, para ulama dibandingkan dengan yang lainnya. Akan tetapi ada sebuah video yang beredar di mana seorang habib menjelaskan tentang keutamaan sayyid, keutamaan seorang habib, keutamaan seorang ahlul bait. Meskipun seorang ahlul bait tersebut adalah seorang yang jahil, maka dia lebih utama dibandingkan dengan para alim, para ulama. Apakah benar seperti itu? Kita simak dulu videonya. Ciri yang lebih akhos daripada syarif. Ini bagaimana menentukan? Sebenarnya tidak ada ciri tertentu, tapi bagi orang yang terbuka hatinya, maka mau tidak mau di situ ada tersimpan kekhususian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kekhususian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ketika kita lihat bagaimana orang-orang dahulu itu mentakdim daripada ahli bait, walaupun orang biasa kelihatan. Kenapa? Karena dia menyaksikan ada di tubuh tadi itu mengalir daripada bid'atul Mustafa. Oh, kita lihat kiai-kiai dulu, kita lihat bagaimana. Karena itu Ibnul Arabi ketika ditanya, mana yang lebih kita dahulukan? Alim yang bukan sayyid atau sayyid yang jahil. Kalau kita mau mendahulukan misalnya, ini hanya gambaran ya, terserah antum itu ya. Ini hanya gambaran bagaimana mereka itu bisa menyaksikan dengan ainul basirahnya. Takdimnya itu adalah bukan kepada syakhs, kepada orang itu. Kalau inti hanya melihat takdimnya itu kepada si fulan, inti berarti masyhadnya pendek. Masyhadnya inti adalah rendah. Tapi kalau inti menyaksikan ini karena Nabi, lain lagi itu. Nah, ini adalah turunannya lain lagi itu. Kalau kamu tadi itu menganggap ini tongkat, tongkat yang baru ini lebih bagus. Ini tongkat pernah dipakai sama Nabi, walaupun udah lama. Kalau perlu udah keropos, Anda lebih muliakan. Kenapa? Berkah tongkatnya Nabi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa postingan kami yang membahas tentang dunia perhabaiban yang belakang ini memang cukup viral. Ini banyak yang memberikan komentar, mengatakan bahwasanya kami merendahkan zuriat Nabi. Padahal tidak ada sedikit pun kami merendahkan zuriat Nabi Muhammad SAW. Kami hanya menjelaskan, meluruskan pemahaman yang menyimpang di dalam menyikapi polemik dunia perhabaiban ini. Kalaulah ketika mengkritik para habaib, kemudian dikatakan merendahkan zuriat Nabi, lalu bagaimana dengan Gus Dur yang dulu berseteru dengan sengit dengan Habib Rizik Syihab? Belum lagi yang sekarang sesama habaib sedang ribut. Yang bukan habaib juga ikut angkat bicara memberikan komentar. Padahal mereka itu mengaku para pecinta habaib. Bahkan dengan perlakuan yang hulu, sikap mereka terhadap para habaib berlebih-lebihan, sampai kaki para habaib itu dicium-cium oleh mereka. Tapi mereka ketika ada polemik yang seperti sekarang ini, mereka ikut berkomentar. Apakah kemudian dikatakan mereka merendahkan zuriat Nabi? Tentu tidak. Terlebih memberikan kritik terhadap pemahaman yang menyimpang. Bagaimana bisa dikatakan seorang habib, seorang sayyid yang jahil dikatakan lebih utama dibandingkan dengan seorang alim, seorang ulama? Bukankah kejahilan itu sangat besar bahayanya bagi kaum muslimin? Dan kita tentu tahu, tidaklah orang-orang yang berbuat kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, bahkan sampai murtad dari agama Islam, itu mereka lakukan karena kejahilan. Bagaimana juga dengan mereka para habaib, para habib yang mereka berpemahaman Syiah.
kalaulah mereka lebih diutamakan dibandingkan dengan para alim, para ulama, para ahli ilmu, maka mau jadi apa agama ini? Ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu adalah salah satu penyebab utama bertambahnya iman dan kebaikan seseorang. Kemudian sebaliknya, kejahilan atau kebodohan itu adalah faktor utama melemahnya iman seseorang. Dan apabila dikatakan ilmu merupakan sumber segala kebaikan, maka lawannya itu adalah kejahilan, kebodohan yang merupakan sumber dari segala kejelekan, sumber dari segala keburukan. Meskipun seorang habib, seorang sayyid, ketika jahil, maka tidak akan membawa kecuali keburukan. Kalaulah kita membuat perbandingan, jangankan manusia, binatang pun ketika memiliki ilmu, maka dia akan berbeda dengan binatang yang lainnya yang jahil. Seekor anjing yang mempunyai ilmu, sudah dilatih untuk berburu, maka binatang tangkapan anjing tersebut menjadi halal, boleh untuk dimakan. Akan tetapi anjing yang tanpa dilatih, tanpa diberikan pendidikan, tanpa diberikan ilmu, maka binatang yang ditangkap itu tidak boleh dimakan dan haram hukumnya. Itu binatang. Bagaimana dengan manusia? Kok bisa dikatakan sayyid yang jahil lebih utama dibandingkan dengan orang alim? Na'udzubillah. Ini justru meninggalkan orang alim, meninggalkan ahli ilmu, itu bahayanya besar. Ada satu hadis yang menjelaskan tentang bahayanya ketika ilmu itu nantinya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alim dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tersisa adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Maka yang ada adalah kerusakan yang nantinya yang dibawa oleh orang-orang jahil tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yakbitul ilma intiza'an yang tazi'uhu minal ibad. Walakin yakbitul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yabqa aliman ittakhadan nasu ru'usan juhala fasu'ilu faftau bi ghairi ilm fadallu wa adallu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu itu sekaligus dari para hamba. Akan tetapi Allah mencabut ilmu tersebut dengan mewafatkan para ulama. Sehingga ketika tidak tersisa lagi seorang alim, maka manusia akan menjadikan orang-orang bodoh, orang-orang jahil sebagai pemimpin. Lalu mereka ditanya, kemudian mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu. Maka mereka ini akan sesat dan menyesatkan orang. Dan begitu banyak keutamaan para ahli ilmu dibandingkan mereka yang ahli ibadah. Terlebih dibandingkan dengan orang-orang yang jahil. Tentu ini lebih utama ahli ilmu. Ahli ilmu itu diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan di dalam hadis dijelaskan keutamaan ahli ilmu dibandingkan keutamaan ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Dan tidak ada keutamaan sama sekali seorang habib, seorang sayyid apabila dia jahil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man bata'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabu." Barang siapa yang lambat amalnya, tidak beramal dengan sebab apapun termasuk kejahilan, maka tidak dapat ditolong oleh nasabnya. Jadi seperti itu. Nasab tidak akan bermanfaat apabila jahil. Terlebih ketika memberikan mudarat kepada kaum muslimin dengan berfatwa tanpa ilmu, maka dia akan sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Nabi menyatakan wa fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib lailatal badr. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Keutamaan alim di atas abid, ahli ibadah itu perbedaannya seperti bulan purnama dengan seluruh bintang yang ada di langit.
ribuan bintang tidak mengalahkan cahaya 1 bulan purnama. Betul? Ya kan? Ada satu alim, ada 1000 abid. Mana lebih bermanfaat? Alim ini. Dengan ilmu dia diajarkan manusia membaca Al-Quran, diajarkan manusia sifat salat Nabi, sifat wudhu Nabi, diajarkan akidah yang benar. Dia bisa menjelaskan bahayanya kristenisasi, dia terangkan akidah yang benar, dia jawab syubhat-syubhat yang menyuruh kepada kekufuran, kesyirikan, kebidahan dan yang semisal dengannya. Dia bisa jawab. Tapi kalau abid tadi, dia cuma ahli ibadah. Tanya sujud sawi, orang ngerti. Ya. Nggak ngerti. Ditanya bagaimana ahkam haji, nggak ngerti. Hukum salat nggak ngerti. Wudhu nggak ngerti. Sifat wudhu Nabi nggak ngerti. Akidah, kitab-kitab akidah nggak bisa baca kitab. Bahasa Arab nggak bisa. Ilmu hadis nggak bisa. Fikih nggak bisa. Hanya saja dia ahli ibadah. Makanya ada sebagian ulama salaf menyatakan alim wahid asyaddu alai syaitan min alfi abid. Satu alim di sebuah tempat itu lebih berat bagi syaitan daripada 1000 abid. Maka kita dapatkan terhadap beberapa tempat yang banyak ahli ibadah, orang soleh ahli ibadah, nggak ada yang membuat ribut. Tapi begitu ada orang yang berilmu, satu orang saja, nggak usah lebih, yang menyuruh kepada tauhid, menyuruh kepada sunnah Nabi, mengajarkan manusia sifat salat Nabi yang benar, sifat wudhu Nabi yang benar, menerangkan akidah yang benar, bahayanya kesyirikan, bahayanya kebidahan, ribut itu. Makanya ulama salaf katakan tadi, alim wahid asyaddu alai syaitan min alfi abid. Satu orang alim yang memahami agama Allah, memahami Al-Quran, memahami sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi yang dibawa oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, seperti ulama 4 mazhab dan seterusnya, itu lebih dahsyat buat syaitan daripada 1000 abid.